Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah walhamdulillah summa alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Al-mukarramun, para tuan-tuan guru, tuan-tuan haji, bini sepuh dan tokoh masyarakat, Bapak Ibu hadirin wal hadirat, as'adakumullah. Wabil khusus kepada guru kita Al-Mukarram Al-Ustadz Deden Alamsah, dan juga Ketua DKM dan pengurus Masjid At-Taubah Akhinal Kiram Bapak Sulaiman, dan para pengurus lain. Alhamdulillah, puji syukur kita sampaikan kepada Allah Ta'ala di sore hari menjelang malam ini, dan di saat pergantian tahun Hijriah ini. Alhamdulillah kita masih dipilih dan digerakkan oleh Allah. Semoga Allah Ta'ala meridhoi aktivitas kita yang tadi dimulai dari kita sholat maghrib berjamaah, kemudian kita membaca Yasin, tahlil, dan membaca doa akhir dan awal tahun. Ini menjadi akhir yang baik dan dimulai juga menjadi awal yang baik. Salawat teriring salam tak lupa kita sampaikan kepada Sayyidil Alamin wa Khairil Bariyah Muhammadur Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu, 3M. Pertama, muqarabah. Yang kedua, kita bermuhasabah. Yang ketiga, kita bermujahadah. Jadi bukan hanya dengan mencuci tangan, kemudian apa lagi tuh? Memakai masker, kemudian menjaga jarak. Tapi dalam agama ini kita mulai awali dengan muqarabah. Kita awali dengan bermuqarabah. Muqarabah, mendekatkan diri kepada Allah. Ini merupakan akhir yang baik dan menjadi awal yang baik. Amin dong Pak. Amin. Ya, pada bengong ini kenapa? Amin pakai disuruh. Jadi sedikit saja saya sampaikan karena mau masuk waktu Isya. Jadi kita awali ini dengan yang baik. Karena dalam hadis innamal umur bi khawatimiha. Sesungguhnya semua urusan itu bagaimana di akhir, kata Nabi. Kita kan hidup sudah hampir hitungan 1 tahun ini. Dari tahun 1422 Hijriah sekarang masuk tahun 1443 Hijriah. Alhamdulillah di akhir kita sholat berjamaah, bermuqarabah. Di akhir penghujung tahun 1442 Hijriah kita sholat berjamaah. Subhanallah, ini anugerah dari Allah Ta'ala. Kita akhiri tahun 1442 Hijriah dengan sholat maghrib berjamaah, dengan membacakan surah Yasin, tahlil, dan doa akhir dan awal tahun. Ini mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba pilihan Allah Ta'ala. Kemudian kita muhasabah. Muhasabah itu kan berarti evaluasi. Ya Pak ya, kita evaluasi. Ya Allah, banyak sudah saudara-saudara kita yang pada meninggal. Ya, teman-teman kita yang sudah pada meninggal. Seharusnya di tahun ini kita muhasabah. Kita evaluasi. Hasibu qabla an tuhasabu, kata Sayyidina Umar. Evaluasilah diri kalian sebelum Allah mengevaluasi kita. Ini dikatakan muhasabah, dan kita selalu berintrospeksi diri kita. Kenapa? Karena pergantian tahun berarti kan kita kudu hijrah. Kemarin nih, yang kemarin jarang ke masjid, ayo dong di tahun ini kita harus bagaimana sholat tepat pada waktunya di Masjid At-Taubah ini.
Kemarin mungkin kita yang masih lalai di dalam menjalankan perintah Allah Ta'ala, di dalam tadarus Al-Quran, di dalam menghidupkan sunnah-sunnah, mungkin kita masih lalai. Ayo di tahun ini Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk hidup, dan jangan kita sia-siakan waktu itu. Kemarin mungkin kita yang masih kurang di dalam berbagi, di dalam memberikan kepedulian kepada sesama. Di tahun ini sudah waktunya kita harus hijrah. 1443 Hijriah kita hijrah. Hijrahnya untuk selalu mencari karunia dan keridhaan Allah, dan menjauhkan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Muhasabah, introspeksi diri, Pak. Ayo Ibu, kita introspeksi. Sudahkah kita ini menjadi hamba Allah yang baik? Semua apa yang kita mau selalu dijawab oleh Allah Ta'ala. Mana rasa bukti terima kasih kita kepada Allah? Dulu kita masih kecil, sekarang kita sudah punya anak, sudah punya cucu, ada yang sudah punya cicit. Kita nggak punya rumah, sekarang alhamdulillah rumah ada, kendaraan ada. Ayo. Makanya kata Allah, wa atakum min kulli ma sa'altum. Dalam Al-Quran Allah berfirman, apa yang kalian mau sudah aku kasih, kata Allah. Mau apa? Kalian dulu kecil, kemudian remaja, kemudian dewasa, kemudian kalian menikah. Apa yang kalian mau sudah aku kasih, kata Allah. Wa atakum min kulli ma sa'altumu wa in ta'uddu ni'matallahi la tusuha. Dan jika kalian menghitung nikmat-nikmat yang aku berikan kepada kalian, niscaya kalian tidak akan sanggup untuk menghitung nikmat tersebut, kata Allah. Innal insana la zalumun kafar. Kebanyakan manusia, kata Allah, mungkin saya nih, saya banyak kupurnya ketimbang syukurnya. Tuh. Makanya kita disuruh muhasabah. Kok ada yatim, ada fakir miskin, ada duafa, kalian gak perhatikan? Itu kan termasuk kelompok-kelompok yang Allah Ta'ala muliakan di muka bumi ini. Kalau kita perhatikan mereka, termasuk memperhatikan masjid, memperhatikan ulama, memperhatikan majlis, maka kalian akan selalu mendapatkan perhatian khusus dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sisa umur kita nih Pak, kita nggak tahu berapa lama lagi kita hidup. Tapi kalau kita sudah mengerjakan kebaikan-kebaikan, insya Allah itu akan menjadi bekal kita. Allah pasti akan menjawab semua apa yang kita mohonkan kepada Allah dengan menjalankan aktivitas ibadah di dalam mencari karunia dan keridhaannya, saudara. Nah, oleh karenanya, udah masuk Isya? Udah masuk? Hah? Dikit? Nggak apa-apa, Pak? Lanjut. Dikit-dikit ya, Ridho. Nah, ayo, nasihat dari seorang Syekhul Kabir. Ini bukan kata saya tulis di status saya juga. Saya kutip kata-kata beliau. Namanya Syekh Muhyiddin Ibnu Arabi. Ini seorang ulama besar. Kalau kita berpegang dengan nasihat beliau, insya Allah hidup akan selalu berkah dunia dan akhirat. Allah selamatkan. Pertama, kata beliau, ada 5 pondasi tiang pancang agama Islam itu, kata beliau, tiang pancangnya nih. 1, pertama adalah ma'rifatul ma'bud. Ma'rifatul ma'bud itu mengenal Tuhan yang kita sembah. Apapun keadaannya, apapun bentuknya kita, kalau kita sudah mengenal Allah, sudah Allah saja urusannya. Ma'rifatul ma'bud, mengenal Tuhan yang kita sembah.
hakikat kita hidup. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali menyembah Allah Ta'ala. Nanti Allah semua yang akan menggerakkan, nanti semua Allah yang akan mengatur kalau kita sudah ma'rifatul ma'bud. Contoh begini, ini gelas Pak, gelas bentuknya jelek. Saya punya gelas ini, ada yang bilang, Ustaz kok itu gelas jelek banget sih? Yang kesel kira-kira saya apa gelasnya? Yang kesel gelas apa sayanya? Gelas emang bisa ngomong dia? Gelas bisa ngomong emang? Enggak, emang bisa menampakkan mesem gitu kalau ada yang ngatain dia. Kesel gak gelas? Kesel gak gelas? Enggak, walaupun dia bentuknya jelek. Yang kesel siapa? Yang punya. Siapa? Saya. Sembarangan kamu kalau ngomong. Nah, begitupun dengan keadaan kita. Kita ini kan sudah sebaik-baik bentuk. Ada yang mancung ke depan, ada yang mancung ke dalam. Ya, ketika kita dikata-katain orang, yang kesel, yang marah siapa kira-kira? Siapa? Yang punya, yang bikin. Siapa? Allah Subhanahu. Kalau kita sudah mengenal Allah, apapun Pak, sudah Allah Ta'ala akan jawab itu. Termasuk kalau kita minum obat pil. Pil apa pil? Pil. Kalau hanya baru nyampe di lidah saja, berarti masih rasa pahit, masih ada yang dirasa. Kok begini ya jadinya hidup? Tuh, Allah disalahin. Kok jadi begini ya? Kenapa ya? Saya sudah berbuat baik sama dia, kok dia masih begitu aja sama saya? Kalau kita sudah merasakan ma'rifatul ma'bud, minum pel nggak nyampe di lidah tapi langsung ditelan, nggak ada lagi tuh orang mau ngomong apa kek, orang mau bilang apa kek, orang mau bagaimana kek, ada itu maksud saya. Minum pel langsung telan ke perut, jangan melalui lisan lagi. Kenapa? Ma'rifatul ma'bud, semua sudah Allah Ta'ala atur. Ketika kita mendekatkan diri kepada Allah, maka Allah akan begitu dekat dengan kita. Ini keyakinan nih. Orang bilang begini Pak, ini keadaan nih di Indonesia, ini balaknya balaun azimun. Balaknya kok begitu besar sepertinya ini. Ada apa nih? Orang penuh dengan ketakutan. Tetapi Pak, orang kalau yang ma'rifatul ma'bud, kalau dia sudah mengenal Allah, bilang, ini mah nggak ada apa-apanya. Ini mah belum seberapa. Tuh, kenapa? Ada Allah. Nabi yang perintahkan kepada kita, bahkan Nabi yang bilang kepada kita dalam sebuah hadis, as-shadaqatu tadfa'ul bala. Sedekah itu akan menolak bala. Sehebat apapun bala yang turun di muka bumi ini, kalau kita sering bersedekah, satu kampung bersedekah, maka satu kampung itu akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuh, ma'rifatul ma'bud namanya. Orang bilang ini balaknya kok begini, balaknya begini. Luar biasa. Enggak, kalau orang majelis, orang yang tukang ngaji, dia berpegang kepada perkataan Nabi, sedekah itu menolak bala, bahkan meredam murkanya Allah. Ayo dong kita perhatikan fakir miskin, perhatikan guru-guru, perhatikan para duafa, perhatikan anak-anak yatim, saling peduli, saling berbagi. Itu yang akan selamat daripada bala Pak. Amin apa? Amin. Ya kalau begini kayaknya kodenya saya berhenti ngomong disuruh nih kayaknya. Tuh, menolak bala. Ayo sedekah. Bahkan kata Nabi, wadawu mardokum bisedekah, dan obatilah penyakit-penyakit kamu itu dengan bersedekah. Ngirangin saya namanya sedekah. Nih yang nuangin ini nih, ketika saya minum saya gira nggak? Yang bawain ini, yang ngasih air nih, sedekah namanya. Kemudian kita ngasih makan, kita buat orang, memberikan manfaat kepada orang lain. Oh subhanallah. Itu nanti Pak, di hari kiamat kata Nabi,
ada kelompok yang mendapatkan cahaya keagungan di hari kiamat oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa mereka itu? Mereka adalah orang yang menahan amarahnya. Man kaffa ghadabahu. Siapa orang yang menahan amarahnya? Ya, dia tahan amarahnya, dia sabar, dia sabar, dia sabar. Subhanallah. Kemudian wabasato ridohu, dan ridho dengan melapangkan hatinya buat orang lain. Tuh, dia suka membantu orang lain, dia ridho ngebantu orang lain, dia nyenengin orang lain. Kemudian apalagi wabazala ma'rufahu, kemudian dia berikan sekedar kemampuan kebaikan untuk orang lain. Wa wasala rahimahu, kemudian dia nyambung tali silaturahmi. Kemudian apalagi selain silaturahmi, wa adda amanatahu, dan dia tunaikan kebaikan-kebaikannya. Wa adda amanatahu, dan dia tunaikan amanah-amanahnya. Ditunaikan amanah-amanahnya. Adkhalahullahu azza wa jalla yaumal qiyamah fi nurihil a'zam. Maka Allah Subhanahu wa taala akan masukkan dia ke dalam kelompok manusia-manusia yang mendapatkan cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Yang kedua merasa cukup, wal qanaah bil maujud, cukup dengan apa yang Allah Ta'ala berikan kepadanya. Dikit disyukuri, banyak dinikmati. Itu namanya qanaah. Ya, dikit disyukuri, banyak dinikmati. Kemudian hijrah, arti hijrah ya buat kita nih menurut pendapat daripada Syekh Muhyiddin Ibnu Arabi adalah wal uqud, ya, menepati berpegang kepada dasar-dasar atau tiang-tiang agama. Berpegang kepada tiang-tiang agama. Ini yang namanya masjid, ada tiangnya nggak Pak? Ada tiangnya? Ada. Sebelum tiang ada yang namanya plafon, kemudian ada gentengnya. Ya, semuanya bisa terjadi karena satu bangunan. Begitu juga dengan agama Islam. Tiang pancangnya adalah mengenal Allah, kemudian cukup atas pemberian Allah, apa yang telah Allah berikan kepadanya selalu bersyukur, sedikit dinikmati, sedikit syukuri, banyak dinikmati. Nah, ini sebagai hamba-hamba Allah, pilihan Allah. Kemudian berpegang kepada dasar-dasar agama. Kemudian wal wafa bil uhud, janji setia kepada Allah Ta'ala. Apa yang telah Allah Ta'ala berikan kepada kita. Sholat jangan diulur-ulur, sholat usahakan tepat pada waktunya. Kemudian yang terakhir adalah wasabru bil ma'bud, sabar ketika menjalani hidup. Nah, itulah ya, di tahun ini mudah-mudahan kita semakin lebih baik, bisa semakin diberikan lahir batin kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, selalu bersabar ketika di dalam menjalani hidup. Insya Allah Allah Ta'ala keluarkan kita dari dunia ini dengan membawa iman. Amin amin ya rabbal. Nah, semangat, jadikan tahun baru ini semangat, karena semua tanpa adanya himmah, tanpa adanya semangat tidak akan terjadi. Bukannya kita bersilaturahim ke rumah kiai, kita minta doa kemudian diijabah. Doa yang mustajab itu adalah himmah. Himmah itu semangat. Ketika kita ingin menjadi pengusaha, maka kita harus semangat. Ketika kita ingin menjadi hamba Allah yang baik, maka kita harus bersemangat ibadah. Jangan malal, jangan bosan, jangan jenuh. Istiqomah. Insyaallah husnul khatimah. Allahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.